Coba dipikirin, secangkir teh hangat abis makan, atau suplemen herbal yang kita minum tiap pagi. Kayaknya sehat-sehat aja kan? Tapi gimana kalau ternyata ada sisi lainnya? Nah, hari ini kita bakal belajar bareng, kita akan bongkar risiko tersembunyi di balik kebiasaan yang kita kira sehat itu. Yuk kita lihat apa kata sains. Ya kan? Rasanya udah jadi kebiasaan banget. Ritual yang bikin tenang. Dari dulu kita selalu dengar, oh ini kan alami. Dari teh, dari herbal, pasti bagus buat badan. Rasanya tuh kayak pelukan hangat buat tubuh kita. Tapi beneran sesimpel itu ceritanya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ternyata nih, sains punya beberapa catatan penting loh soal kebiasaan ini. Catatan yang sering banget kita lewatin gitu aja. So, yuk kita bedah bareng-bareng dan kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, teh. Siapa sih di sini yang nggak suka ngeteh anget habis makan? Aduh, rasanya pas banget kan buat nutup makan? Eits, tapi ternyata kenikmatan ini ada biaya tersembunyinya. Apaan tuh? Yuk kita cari tahu. Nah, kenalan dulu nih sama tokoh utamanya, tanin. Di dunia nutrisi, senyawa ini dapat julukan anti-gizi. Tenang, tenang. Ini bukan berarti racun kok. Istilah ini tuh cuma artinya si tanin ini punya kemampuan buat mengunci nutrisi lain. Nah, interaksi inilah yang mesti kita ngertiin. Oke, jadi cara kerjanya gini. Coba bayangin ya, kita baru aja makan makanan kayak zat besi, misalnya bayam atau daging merah. Terus, kita langsung seruput teh. Nah, tanin yang ada di teh itu bakal langsung ngegandeng zat besinya. Hasilnya, zat besi yang berharga itu cuma numpang lewat aja di sistem pencernaan kita. Nggak sempat diserap sama tubuh. Sayang banget kan? Dan ini bukan cuma kira-kira loh ya, ini udah dibuktiin sama penelitian ilmiah. Contohnya kayak penelitian dari Royani dan kawan-kawan yang mengonfirmasi hal ini. Jadi tanin itu emang secara aktif mengunci zat besi. Makanya, kuncinya itu bukan soal apa yang kita minum, tapi kapan kita minumnya. Oke, jadi penyerapan zat besi kita keganggu. Terus, apa dong dampaknya buat jangka panjang? Nah, ini ternyata bukan masalah ecek-ecek loh. Soalnya, ini bisa berujung ke kondisi kesehatan yang lebih serius. Ini dia akibatnya. Kalau ini kejadian terus-terusan, tubuh kita bakal kekurangan bensin, zat besi. Nah, kondisi inilah yang kita kenal sebagai anemia. Gejalanya tuh sering banget kayak gampang capek, pusing gak jelas, bener-bener resiko tersembunyi dari kebiasaan yang kita anggap sepele ya. Oke, sekarang kita geser topik ya. Dari teh, kita pindah ke suplemen herbal. Sering banget kan kita mikir, ini kan dari tumbuhan, alami, pasti aman lah. Tapi coba deh kita uji asumsi itu. Bener gak sih alami itu selalu sama dengan tanpa risiko? Nah, ini poin yang penting banget buat kita pelajari bareng. Sebuah sumber dari Times of India ngingetin kita nih, label alami itu bukan berarti tiket bebas risiko. Kita harus ingat, senyawa aktif di dalam tumbuhan itu bisa sangat kuat loh, sama kuatnya kayak zat kimia buatan. Dan tubuh kita pasti bakal ngerespons. Kalau dikonsumsi kebanyakan, apalagi tanpa pengawasan, beberapa suplemen herbal itu justru bisa jadi racun buat organ penting kita, terutama hati dan ginjal. Serem ya? Ini nunjukin betapa krusialnya soal dosis dan pengetahuan kita pas konsumsi produk herbal. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita bisa belajar jadi konsumen yang lebih cerdas. Oke, setelah kita tahu risikonya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya gimana? Untungnya, solusinya tuh gampang banget. Nggak ribet sama sekali. Intinya, cuma soal jadi sedikit lebih pinter dan strategis aja sama kebiasaan kita. Nih, ada 3 hal simpel yang bisa kita pelajari dan langsung praktekin. Pertama, buat teh, kasih jeda waktu. Biarin dulu tubuh kita nyerap nutrisi dari makanan. Baru deh 1 atau 2 jam kemudian kita nikmatin tehnya. Kedua, soal suplemen. Kuncinya di dosis. Ingat, jangan over. Dan yang terakhir, jadi detektif label. Maksudnya, baca petunjuknya, pahami benar-benar apa yang masuk ke tubuh kita. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil hari ini adalah sehat itu bukan cuma soal apa yang kita konsumsi, tapi juga gimana dan kapan kita mengonsumsinya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bantu kita jadi lebih kritis ya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Setelah kita belajar bareng soal ini, kira-kira kebiasaan sehat mana lagi nih yang bakal kalian lihat dengan kacamata yang beda? Terima kasih ya udah belajar bareng hari ini.